Hai semua, sebelum kita masuk ke menu hari ini ya, menu utama hari ini, karena kita nanti akan ada demo aplikasi dari barang-barangnya Schneider, PLC, Power Supply, HMI, dan lain-lain. Saya pengen mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tentang Schneider Indonesia. Jadi, Schneider Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 1973, jadi sudah lebih dari 50 tahun ya di Indonesia. Terus juga karyawannya hampir 4.000 orang. Terus juga kita punya 3 lokasi kantor ya. Jadi kantor utamanya itu ada di Jalan Tebas Matupang, Jakarta Selatan. Lalu kita juga punya 2 lokasi pabrik, teman-teman, ada di Batam dan juga ada di Cikarang. Dan juga teman-teman kalau mau cari barang-barang kita gampang banget karena tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya partner ribuan toko, kita juga punya ratusan partner yang bisa teman-teman kontak. Jadi untuk pembelian dan juga pengen mencari informasi lebih lanjut itu sangat mudah sekali ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya juga mau cerita tentang pabriknya Schneider. Jadi lokasinya ada 2, Batam dan di Cikarang ya. Jadi kita bangga sekali karena pabrik Schneider ini sudah uh, masuk dalam kategori Smart Factory versi World Economic Forum seperti itu. Jadi kenapa bisa masuk itu ke sana? Karena benar-benar smart ya. Buktinya adalah kita bisa meningkatkan produktivitas sampai 20% dan juga mengurangi penggunaan energi up to 20%. Jadi memang sangat signifikan sekali untuk impact-nya ya. Dan juga di Cikarang nggak kalah hebat karena dia kita sudah mengurangi penggunaan karbon emisi itu hampir 200 ton per tahun. Itu setara dengan kurang lebih 7.000 kilowatt hour per tahun juga. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Dan juga ini kira-kira yang barang-barang yang diproduksi di pabrik Batam, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, teman-teman, banyak sekali. Seperti contohnya ada PLC, ada HMI, ada IPC, ada berbagai macam relay, ada juga pallet lamp, push button, tower light. Kita juga kontaktor buatan Batam dan juga nggak kalah penting itu ada di VSD-nya ya. Jadi teman-teman kalau sedang melakukan project yang membutuhkan lokal konten itu bisa memberikan benefit ya, dan juga supply chain-nya. Jadi kalau kita membeli produk Schneider itu bisa dibilang sangat cepat sekali dan Indianya itu nggak akan lama karena supply-nya juga dekat ya dengan Indonesia seperti itu. Bahkan di dalam wilayah Indonesia itu sendiri gitu, teman-teman. Oke, next saya mau coba cerita nih. Jadi sekarang kan banyak orang bilang industrial IoT ya. Nah, ini karena menyambung dengan demo aplikasi yang akan kita lakukan hari ini. Jadi saya mau coba membawa teman-teman, ini adalah skema ya. Bagaimana kita kalau ingin mencapai IoT ya, itu kita harus mengetahui komponen-komponen apa yang harus kita penuhi ya. Jadi kalau teman-teman bicaranya itu baru seputar sensor, bisa jadi teman-teman hanya mencakup di layer 1 aja. Tapi juga di layer 2 tuh ada, teman-teman. Itu adalah tempat PLC itu berada atau DCS di situ. Dan juga layer yang paling atas itu layer 3, kita bisa dibilang layer 3, di situ ada SCADA atau beyond SCADA. Jadi kalau kita bicara ngomongin MBS, kita bicaranya predictive analysis, itu adalah di layer nomor 3. Nah, jadi teman-teman harus pahami juga bagaimana kita mencapai IoT ini, dan kita harus memenuhi komponen-komponen apa aja yang kita harus punya, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi juga menarik juga, Schneider ini dikenal sebagai penemu PLC pertama di dunia. Jadi ini berawal dari Bapak Richard, namanya Richard Morley, tahun 68 beliau menemukan PLC pertama di dunia. Lalu perusahaan Modicon ini diakuisisi sama Schneider. Nah, kurang lebih sampai sekarang itu kita hampir 56 tahun ya sudah jualan PLC dan sistem otomasi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga di tahun 68, lalu juga berlanjut ke PLC Modicon 984, Modicon Quantum, Modicon Premium. Lalu tahun 2014 itu kita punya milestone penting, kita launch Modicon M580, itu Modicon pertama yang dia Ethernet base. Dan yang tidak lupa terakhir adalah ini EcoStruxure Automation Expert. Ini bisa dibilang game changer. Kenapa? Karena ini
PLC-nya itu sudah tidak berupa hardware lagi, ini sudah software, teman-teman. Nah, banyak sekali kelebihan-kelebihannya dan sangat relate dengan zaman sekarang ya. Semua serba digital, serba software, serba cepat, serba unlimited, serba custom. Jadi Schneider selalu mengikuti zaman dan pasti akan bisa menjawab ya tantangan industri saat ini seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya saya coba share juga nih, ini adalah barang-barang kurang lebih ya, ini sedikit barang-barang dari Schneider Electric, terutama dari teknologi industrial automation. Banyak banget ya. Jadi tadi sama seperti piramida tadi, di sini juga terbagi menjadi 3 ya. Ada layer pertama, layer kedua, layer ketiga seperti itu. Nah, khusus spesial untuk hari ini, saya akan ngebahas tidak semua, karena mungkin membutuhkan waktu 2 hari, 3 hari ya kalau memang bahas semuanya. Tapi saya mau coba ambil sedikit dari portofolio yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu pertama ada PLC M221, lalu juga power supply-nya, bagaimana dia supply 24 voltnya, ada HMI-nya, dia bisa display barang, dan juga nanti ada relay dan signaling ya di kesempatan terpisah juga nanti kita bisa lihat ya, teman-teman. Oke, nah ini kira-kira yang mungkin teman-teman nanya ya, ini kalau di pabrik ini disimpan di mana sih PLC power supply gitu. Nah, biasanya barang-barang ini diinstal tuh di dalam panel, teman-teman, seperti ini ya bentuknya. Jadi ada panel, bisa disimpan di dekat aset, atau nanti bisa dimanapun di tempat engineer itu udah melakukan maintenance atau melakukan operasional sehari-hari ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke demonya ya, saya juga mau jelasin nih, ini adalah portofolio PLC Schneider, teman-teman. Jadi sebagai penemu PLC pertama di dunia, kita juga line up PLC-nya sangat lengkap ya, dari yang tipe paling sederhana, harganya paling kompetitif, dan juga tipe paling kompleks dan juga fiturnya paling advance. Dari Modicon M221 itu yang paling terjangkau, gampang diprogram, software gratis, bisa dibeli di e-commerce dimanapun tersedia. Lalu juga sampai yang paling advance itu di Modicon M580 dengan fitur safety-nya ya, bahkan sudah digunakan di fasilitas-fasilitas yang paling vital dan signifikan ya di seluruh dunia, teman-teman. Oke, nah ini kita akan bahas M221 untuk kesempatan kali ini. Dan juga teman-teman kalau mau lihat di bawahnya juga ada konektivitas I/O, mau ekspansi. Jadi kalau teman-teman mau nambah function input-outputnya ditambahin, itu bisa juga dengan modul terpisah, atau dengan switch yang grade industrial kita juga punya lengkap line up-nya. Terus juga ini kira-kira nih teman-teman, mungkin ada yang familiar, ada juga yang tidak. Ini adalah contoh arsitektur bagaimana kita merangkai barang-barang industri, dari PLC, power supply, VSD, motor, ada sensor di situ, ada tower light, bagaimana kita merangkainya hingga menjadi sistem yang custom dan juga meaningful ya. Jadi kalau memang contoh nyatanya kita kalau masuk mall ada automatic gate parking, teman-teman, itu juga rangkaiannya terdiri dari ada PLC-nya, ada juga VSD di situ, ada juga kalau kita pencet tombol itu ada push button-nya, seperti itu, teman-teman. Dan hari ini nanti rekan saya akan menjelaskan ya aplikasi apa yang akan dijelaskan pada kali ini. Oke, dan juga saya mau jelasin juga untuk PLC MD21 itu software-nya gratis, teman-teman. Jadi menggunakan software Reconstruction Machine Effect Basic. Jadi teman-teman bisa buka browsernya di laptopnya, bisa masuk ke website schneider.com. Di situ kita tinggal download aja, teman-teman. Download secara gratis dan kita bisa lakukan programming dengan mudah. Terus juga ini sebagai informasi bagaimana kalau kita membutuhkan PLC M221 ya, itu bentuknya sangat compact, bahkan yang paling kecilnya itu tebalnya hanya 7 cm ya, teman-teman, dengan 16 I/O. Atau kalau misalkan membutuhkan yang I/O embed-nya lebih banyak lagi, kita juga support sampai up to 40 I/O gitu, teman-teman. Nah ini kalau masih kurang, kita juga punya expansion I/O-nya, mau digital, analog input, even safety module juga kita mempunyai itu, teman-teman, tinggal dicek aja. Dan ini juga kira-kira bagaimana kalau kita merangkai expansion modulnya, teman-teman, tinggal simply di DIN-rail-nya, tinggal tambahin di pinggir-pinggirnya. Kita bisa support up to 7 modul dalam satu rangkaian.
Jadi tinggal tambah-tambahin aja di samping-sampingnya PLC MD21 seperti itu. Nah, ini juga saya mau coba sampaikan di C-Series. C-Series ini adalah line up barang-barang atau yang dengan produk kualitas Schneider, kualitas Eropa, tapi juga harganya terjangkau. Kita juga sama line up-nya. Ada PLC, ada VSD, ada servo motor, servo drive, ada HMI, ada power supply, ada relay, pallet clamp, dan push button, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih ya, dan karena line up-nya cukup lebar dan luas. Dan ini adalah salah satu isi series dari HMI Schneider. Ini tipenya Harmony ET6. Teman-teman bisa pilih dari ukuran yang 7, 10, 12, dan 15 inch. Gambarnya tajam, 16 juta warna. Software-nya juga gratis, bisa download di website Schneider. Kita bisa menggunakan Video Designer Basic versi 2.0 sekarang yang terbaru ya, teman-teman. Dan juga protokolnya udah yang update ya, kita udah ada support Ethernet, dan juga kalau masih pengen pakai serial itu tetap ada. Dan ini campaign yang sudah kita lakukan juga. Jadi di panel itu kadang-kadang kita lihat panel sekarang boring ya, hanya ada analog gauge. Kita pengen coba introduce dan juga bikin masif bagaimana smart panel itu lebih cakep ya. Jadi kita bayangkan panel itu ada HMI-nya dengan harga terjangkau, tapi panel kita jadi kualitasnya elevate ya, teman-teman. Kita bisa masukin informasi macam-macam di dalam sana. Dan ini sudah dimulai sejak lama ya, karena kita sudah promosi dan juga banyak sekali teman-teman yang sudah menggunakannya, even secara sukarela ngasih testimoni ya. Jadi ini salah satu di partner e-commerce kami, sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan HMI di panel-panel, nggak cuma panel automation, tapi juga panel-panel elektrik. Nah, ini juga salah satu contohnya bagaimana arsitektur electrical dengan power meter, breaker, dan juga ada tesnya di situ, kontaktor. Kita bisa masukin juga informasi-informasi tadi ya, informasi electrical ke dalam HMI kita, teman-teman. Jadi tinggal tambahin HMI, kalau memang itemnya banyak atau device-nya banyak, kita bisa menggunakan switch untuk extend komunikasinya. Dan kalau teman-teman juga membutuhkan function lebih lagi, bisa menggunakan PLC ya. Jadi kalau panel builder, teman-teman yang baru main di electrical aja, mau coba-coba pengen pakai controller atau PLC, tinggal tambahin aja teman-teman. Itu sangat mudah sekali. Nah, ini juga salah satu yang signifikan ya perannya ya, karena ini mensuplai power 24 volt, 12 volt, atau 48 volt. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa 24 volt? Karena biasanya untuk di industrial itu 24 volt itu wiringnya sederhana dan juga robust. Jadi itu adalah alasannya kenapa kita banyak menggunakan rating 24 volt di industri equipment industrial kita. Dan juga lengkap ya tadi ratingnya dari watt yang 75 sampai tadi berapa watt ya, saya lupa tadi 960 watt, sorry. Dan ini juga sekedar informasi, di sini ada di power supply ini, teman-teman nanti lihat nanti di demonya ya, ada LED information, di situ juga sertifikasinya lengkap. Lalu juga housingnya keren, dan juga dia metal dari bahannya, dan juga enak banget dipegangnya, feel-nya. Terus yang paling keren menurut saya adalah ini, walaupun dia dari C-Series, tapi fitur-fiturnya tuh tidak dikurangi gitu. Bahkan seperti overload protection, short circuit protection, over temperature protection itu sudah ada. Itu sudah menjadi defaultnya function. Paling yang membedakannya adalah kalau teman-teman menggunakan rating yang tinggi, rating di 480 sampai 90 watt, itu dia circuit short protection-nya itu bisa di delay gitu, seperti itu. Itu sih teman-teman kira-kira yang informasi dari saya. Nanti kalau kita bisa berjumpa di Q&A, silakan enjoy di demonstrasi mini aplikasi Schneider. Hai semua. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, hari ini saya akan mendemokan beberapa produk-produk dari otomasi. Di sini ada PLC, lalu juga HMI, dan juga power supply. Nah, seperti yang bisa lihat di sini, hari ini saya membawa salah satu produk PLC yang menarik dari kami, dari Schneider, yaitu M221. Ini adalah salah satu PLC yang menarik. Mengapa? Karena ini walaupun ukurannya kecil sekali ya, compact, tapi dia sudah memiliki banyak fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama,
ada digital inputnya, digital output, dan juga analog input. Nah, walaupun kecil seperti ini, tapi jika ingin ditambahkan, kami juga menyediakan produk-produk TM3 untuk tambahan I/O-nya. Seperti ini. Dan bisa ditambahkan sebelahnya. Seperti ini. Tambahkan lagi bisa sampai 7 modul ke sebelahnya. Seperti ini. Nah, dan juga tidak cuma itu saja, tidak cuma di IDO, ada beberapa tambahan fitur lainnya, seperti SD card. SD card ini bisa digunakan untuk mentransfer program ataupun mengkonfigurasi PLC M221 ini. Dan juga di sini terlihat ada USB port. Seperti ini. Nah, dari USB port ini nanti akan disambungkan ke laptop. Saya ada kabel. Oke, dan M221 ini sudah bisa diprogram menggunakan software yang bernama Mesin Expert Basic. Software ini free, bisa langsung diinstal dari website Schneider, di-download, dan juga silakan bisa langsung mengkonfigurasi M221 ini. Oke, setelah itu kami juga ada HMI AT6000 dari series kami. Jadi kalau ada keperluan untuk menampilkan layar seperti ini, untuk menampilkan proses yang akan dilakukan oleh PLC ini, kita bisa menggunakan HMI, salah satu series kami, HMI AT6000, isi series kami. Dan ya ini konfigurasinya sangat mudah. Seperti lihat di bawah sini ada port yang bisa digunakan, ada serial port, ada juga Ethernet port. Jadi bisa menggunakan beberapa komunikasi, protokol komunikasi ke controllernya. Sebagai contoh, ini sekarang menggunakan kabel Ethernet. Lalu kita sambungkan ke PLC-nya. Seperti ini. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, sudah sangat bagus ya. Sudah bisa kita input gambar, dan juga sudah ada beberapa kontrol yang sudah disediakan seperti tombol, dan juga ya display status, LED, dan juga masih banyak fitur-fitur ataupun modul-modul bisa ditambahkan ke HMI ini. Kita coba gerakannya semuanya. Kita klik. Lampu menyala. Kita gerakan forward. Ya. Nah, dia sudah bisa menggerakkan motor seperti ini. Mungkin katakanlah kita saya mau gerak reverse. Dan saya sudah bikin aplikasi seperti ini, tinggal saya klik. Lalu dia berputar ke arah sebaliknya. Seperti itu. Kita stop. Dia berhenti. Nah, mudah bukan? Tinggal secara konfigurasinya, seperti bisa dilihat juga tadi, tampilannya smooth, bisa berjalan dengan baik. Dan ini semua diprogram menggunakan software yang namanya Video Designer Basic. Video Designer Basic. Software ini juga sama, free, bisa langsung diinstal dan juga di-download dan install untuk mengkonfigurasikan HMI AT6000 ini. Dan juga tidak lupa semua PLC ataupun HMI ini sudah ditenagai dengan power supply kami. Di sini kami ada power supply dari Schneider juga yang sudah terhubung dengan DIN rail ya. Jadi tidak, ataupun ya kalau mau di screw itu juga bisa, tapi juga bisa di DIN rail. Dan ini ada power supply untuk convert ke 24 volt. Kami punya berbagai variasi pilihan wattnya. Dari ya untuk yang saya pakai sekarang ini untuk 5 ampere dengan daya 120 watt. Seperti itu. Nah, sekian tentang demo ini, jadi bisa dilihat untuk aplikasi sederhana seperti ini, teman-teman bisa menggunakan PLC, HMI, dan power supply. Dan juga saya ingatkan ini semua itu ada beberapa series, isi series. Jadi
Kita bisa menawarkan produk-produk ini dengan harga yang kompetitif. Termasuk dengan software konfigurasi yang juga siap pakai, tinggal install dan juga dipakai untuk mengkonfigurasi produk-produk ini. Mungkin sekian demo saya, terima kasih.